Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 30 Juni 2021. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku yang terkasih, kisah Injil hari ini bercerita tentang dua orang yang kerasukan setan datang kepada Yesus. Dua orang ini sangat berbahaya karena mereka melakukan tindakan yang tidak baik, sehingga tak seorang pun berani dengan mereka. Mereka tinggal di pekuburan. Namun ketika Yesus datang, mereka berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Ungkapan ini menjelaskan pada kita bahwa setan-setan yang menguasai dua orang ini takut kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa setan-setan itu takut? Karena mereka tahu siapakah Yesus dan apa yang Yesus lakukan pada mereka. Mereka tahu Yesus anak Allah yang punya kuasa atas segalanya. Karenanya setan-setan itu takut dan tunduk pada perintah Yesus. Sehingga pada saat Yesus memerintahkan setan-setan itu pindah ke kawanan babi dan terjun dalam danau, setan pun mentaati perintah Yesus. Saudaraku terkasih, tindakan Yesus yang memerintahkan setan-setan pindah ke kawanan babi menegaskan bahwa Yesus berkuasa atas segalanya. Juga membuat masyarakat Gadara marah dan mengusir Yesus untuk pergi dan meninggalkan daerah mereka. Bagi mereka yang dilakukan Yesus dengan membebaskan dua orang yang kerasukan setan itu merugikan mereka. Sebab setan-setan itu pindah ke babi dan semua babi terjun ke danau dan mati. Rupanya babi lebih berharga daripada manusia. Kisah ini mengingatkan saya akan dua hal. Yang pertama, saya ingin menegaskan kepada kita bahwa bersama Yesus segala sesuatu bisa terjadi. Karena apa? Karena Dia punya kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, kisah orang Gadara mengusir Yesus dan lebih menghargai harta mereka menegaskan sebuah pengalaman indah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Kebiasaan kita kalau kita berkendaraan dan kalau kita melihat binatang, misalnya kucing, anjing, atau apa saja yang lewat, kita akan berhenti atau pelan-pelan. Tapi bedanya, pada saat manusia yang lewat, reaksi kita adalah kemarahan. Kita mengklakson, mengomeli, bahkan sengaja menabrak. Bagi saya ini aneh. Tapi itu yang terjadi. Rupanya manusia tidak ada harganya. Pengalaman hari ini hendaknya membuka mata hati kita bahwa manusia adalah makhluk yang paling berharga daripada makhluk lainnya. Manusia diciptakan Tuhan secitra dengannya. Artinya manusia sangat istimewa. Karena itu kita perlu lebih mengutamakan penghargaan kita pada manusia. Rasa hormat kita pada manusia terus kita tumbuhkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan dalam kenyataan, kita kadang tidak terlalu peduli dengan sesama. Tidak peka dengan sesama kita. Tidak menghormati dan menghargai sesama kita. Kita malah lebih peduli dan peka pada harta dan kekayaan kita. Kita lebih peduli pada barang-barang lain ketimbang pada manusia. Kisah Yesus memperhatikan manusia yang kerasukan dan membebaskan mereka. Hendaknya menyadarkan kita untuk lebih peduli, lebih peka, lebih memperhatikan sesama kita. Dan inilah persoalan yang kita hadapi saat ini. Jujur Bapak Ibu Saudaraku terkasih, di saat alat komunikasi mulai berkembang dan sungguh-sungguh luar biasa,
Seringkali kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak peduli, bahkan pada keluarga kita sendiri. Kita malah lebih asik dengan diri kita lebih sibuk dengan diri kita, bahkan mengabaikan sesama kita yang lain. Maka kepedulian Yesus membantu dua orang yang kerasukan setan hendaknya menggugah hati kita hari ini untuk belajar peduli dengan sesama kita yang lain. Belajar untuk peka dengan sesama kita yang lain. Saudaraku terkasih, ada kisah kecil yang dibangun di paroki saya saat ini sejak ada COVID-19 ini. Satu yang kami bangun adalah Jogo Umat. Di saat ada umat kami yang isolasi mandiri ataupun yang kena COVID, tim Satgas Paroki begitu bergairah untuk membantu sembako, vitamin, dan suplemen lainnya yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita. Dan luar biasa banyak umat yang berpartisipasi mendukung hal itu. Dan ada tim relawan yang dengan sukarela memberikan diri membantu. Tidak hanya membantu dalam arti sembako ataupun suplemen, tapi bila ada umat yang membutuhkan rumahnya disemprot atau di fogging, teman-teman dengan sukacita melayani. Bagi saya ini sesuatu yang menarik. Selain banyak kegiatan yang dilakukan oleh umat di paroki saya, kepedulian dan kepekaan pada sesama yang luar biasa. Dikala melihat sesuatu yang perlu dibantu, ada hati dan cinta yang sungguh-sungguh dilakukan. Dan inilah tanda bahwa orang menghidupi cara hidup Yesus. Sehingga tidak hanya sekedar mengagumi, tapi menghidupi apa yang dilakukan Yesus. Yesus yang peduli pada dua orang yang kerasukan setan, dan sekarang dihidupi oleh umat saya. Dan saya berharap kita semua memiliki semangat itu dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar dari Yesus untuk peduli dan memiliki hati untuk sesama yang lain. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati keluarga kita, komunitas kita, dan pekerjaan kita hari ini dengan berkat-Nya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.